Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dunia ini memang cukup menarik. 5 bulan yang lalu dia adalah anggota dojo yang datang ke sini untuk menguji. Saat itu, keluarganya masih tinggal di rumah yang murah meriah. Dalam sekejap mata, dia sekarang tinggal di sektor Mingyue dan dengan mudah menghasilkan jutaan. Kamu masih harus melakukan pengujian, Paman Wu. Pada saat itu, saya akan mampir dan melihat-lihat, tertawa Luo Feng sambil duduk di samping. Seorang pelayan langsung membawakan teh dan makanan penutup. Gila, seorang pria berseragam dojo, yang juga seorang instruktur di Dojo of Limits, tertawa ketika dia berkata, saya mendengar bahwa Anda membunuh lebih dari 10.000 monster dalam 2 bulan terakhir. Dan bahwa mereka kebanyakan monster level prajurit tingkat tinggi. Lalu apakah Anda telah mencapai level Panglima Perang tingkat pemula? Petik 2. Sepertinya begitu, mengangguk orang di samping setuju. Wu Tong juga mengangguk, tidak mungkin seorang prajurit tingkat lanjut bisa membunuh semua monster ini dengan mudah. Bahkan jika Luo Feng belum mencapai level Panglima Perang tingkat pemula, pada dasarnya dia berada di level itu. Saya ingat Luo Feng sedang berlatih di Nine Stage Thunderblade, jadi tampaknya Nine Stage Thunderblade telah menunjukkan efeknya. Luo Feng membeku. Bukankah itu sebabnya dia membunuh lebih dari 10.000 monster dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan kebanyakan dari mereka pasti tentara tingkat tinggi. Memang, akan sangat sulit bagi prajurit tingkat lanjut untuk memiliki efisiensi seperti itu. Tidak heran mereka semua mengira bahwa dia telah mencapai level Panglima Perang tingkat pemula. The Nine Stage Thunderblade sangat sulit untuk dilatih, dan harga untuk instruksi manualnya sangat mahal, kata petarung lainnya. Ya, ini sangat sulit, Luo Feng tertawa sambil mengangguk, saya hanya kebetulan memiliki beberapa terobosan kecil. Oh, semua orang di sana, termasuk Wu Tong, memperhatikan bahwa Luo Feng memiliki pandangan yang berbeda di matanya. Nine Stage Thunderblade adalah instruksi manual pamungkas. Cukup banyak orang yang telah membeli instruksi manual ini, tetapi cukup banyak juga pejuang yang gagal memasuki tahap pertama. Pelatihan dalam buku petunjuk ini berarti, Anda akan dapat mendominasi pertempuran Anda. Luo Feng, terdengar dari luar. Luo Feng menoleh dan melihat saudara Chen. Luo Feng, aku mendengar kamu kembali tetapi aku tidak berpikir kamu akan berada di sini secepat ini, tertawa Chen Gu saat dia berjalan. Oh ya, apakah kamu berencana untuk pergi ke pertemuan peringatan senior Lu Gang besok? Ini kasus yang besar, jadi kita semua pergi. Luo Feng, Anda juga ikut ketika waktunya tiba, kata instruktur kepala Wu Tong. Luo Feng menghela nafas dengan emosi, lalu mengangguk. Tentu saja dia harus pergi ke acara seperti itu. Senior mereka, Lu Gang, yang meninggal dalam gelombang tikus kelas 3 adalah seorang wargot yang kuat. Meskipun Luo Feng secara pribadi tidak mengalami gelombang tikus, dia berada di hutan belantara ketika gelombang tikus meledak. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang mati. Melihat bagaimana seniornya telah meninggal, secara alami Luo Feng akan pergi dan memberi penghormatan. Pada hari ujian calon pejuang, Luo Feng dan yang lainnya menyaksikan ujian junior yang lembut. Total ada 8 orang, dan 3 di antaranya dinyatakan lulus. Sebenarnya ada seseorang yang dikenal Luo Feng dari 8 orang ini. Seorang anggota elit Dojo of Limits di wilayah Xi'an. Namun, anggota elit ini tidak lolos. Hari 2, subuh. Suhunya rendah. Di ruang pemakaman, Aula Pahlawan, kota Jiangnan, keamanan sangat ketat karena banyak orang datang untuk memberikan penghormatan kepada senior mereka, Lu Gang. Kelima anggota regu palu api semuanya berkumpul, dan mereka berlima mengenakan pakaian hitam. Ada beberapa orang di sini hari ini, kata Chen Gu sambil menarik napas. Luo Feng melihat sekeliling, dan hanya jalan-jalan di sekitarnya yang dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan. Yang terpenting, hari ini adalah hari pertama berkabung, jadi hanya pejuang, anggota keluarga, pejabat tinggi pemerintah, DEL, yang diizinkan datang. Dan mulai besok hingga hari ke-7, warga negara biasa diizinkan masuk untuk memberi penghormatan. Meski begitu, ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di sini, dan semua orang ini adalah orang-orang kelas atas di kota Jiangnan. Beberapa dari mereka berada di puncak bisnis besar, pemerintah, dan tentara. Ada juga banyak petarung. Dalam kelompok petarung, bahkan ada petarung level wargot yang kuat. Jika wargot mati, wajar jika wargot lain datang memberikan penghormatan.
Televisi nasional juga datang, kata Luo Feng sambil melihat kendaraan mereka. Pertemuan peringatan seorang wargot disiarkan ke seluruh negeri, kata Gao Feng dengan bersyukur, hampir tidak ada wargot yang mati di seluruh China setiap tahun. Hanya petarung dengan peringkat wargot atau lebih tinggi yang dapat disiarkan ke seluruh negeri. Pejuang level prajurit dan panglima perang tidak akan pernah bisa menikmati perlakuan hebat seperti itu. Juga, hanya jenderal tertinggi tentara yang menerima perlakuan semacam ini juga. Lihat, itu wali kota Jiangnan. Dia di sana, pemimpin yang sering muncul di televisi. HMHM, lihat di sana, itu adalah kepala keluarga Su, salah satu dari 12 keluarga aliansi Hari. Setelah Luo Feng mendengar tentang keluarga Su, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat. Seorang lelaki tua yang agak gemuk dan memiliki rambut putih di seluruh kepalanya, tampaknya berusia sekitar 80 atau 90 tahun. Namun, dia secara alami memiliki aura otoritas tinggi di sekelilingnya. Di belakangnya ada 4 orang bawahannya. Di sana ada petarung level wargot yang kuat, Zhu Ge-san. Dia adalah saudara instruktur utama kami, Zhu Ge-tao. Cukup banyak pejuang yang berdiskusi. Orang-orang yang datang ke sini hari ini memang orang-orang penting. Baik di dunia pemerintahan, tentara, bisnis, atau pejuang, semuanya ada di puncak. Peringatan akan dimulai, kata Gao Feng sambil melihat ke depan, namun, kita harus menunggu sebentar sebelum kita bisa masuk. Mari kita tunggu, kita jarang bisa melihat semua orang ini, tertawa Chen Gu. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di jalan dan menunggu di belakang dengan sejumlah besar pejuang. Para VIP di depan sudah mulai masuk. Berbunyi. Sebuah pesawat tempur berbentuk piring gelap yang suram langsung terbang dari jauh, dan tentara yang mengelilingi aula pahlawan tidak berusaha untuk memblokirnya. Dan para pejuang perang yang kuat, wali kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi di tentara dan pemerintah yang memasuki tugu peringatan semuanya keluar untuk menyambut. Yang besar telah tiba, mata Chen Gu berkedip. Sial, orang macam apa yang datang? Bahkan Gao Feng pun kaget. Orang-orang yang berada di tempat kejadian sudah berada di puncak masyarakat kelas atas Tiongkok. Misalnya, para pejuang wargot berada di puncak para pejuang. Wali kota Jiangnan, tanpa diragukan lagi, adalah seorang pejabat tinggi. Hanya ada 6 kota pusat di Cina, jadi dia jauh lebih penting daripada seorang gubernur sebelum periode Grand Nirvana. Namun, semua orang ini keluar untuk menyapa. Siapa ini? Luo Feng melihat dengan cermat. Semua pejuang, dan bahkan reporter dari televisi nasional, menatap tajam. Tidak ada yang berani bersuara. Keheningan total. Pesawat tempur berbentuk piring itu perlahan turun, dan pintu mekanisnya terbuka. Seorang pria kurus dengan hidung bengkok dan pakaian hitam menuruni tangga pesawat tempur. Sepertinya, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan air mata terlihat di matanya. Kehadirannya saja membuat orang-orang dalam radius 10 meter merasa seperti jatuh ke dalam kegelapan. Dia adalah dewa dalam radius itu. Bapak, Zhu, seorang pejuang wargot yang kuat berbicara. Pria berhidung bengkok itu menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Para pejuang wargot, wali kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi dari kota Kyoto dan tentara mengangguk dan langsung menuju ke aula pahlawan. Orang lain mengikuti di belakangnya. Keheningan total. Hanya sampai setelah orang-orang penting ini masuk, diskusi mulai muncul dari luar. Siapa pria itu? Luo Feng sangat ingin tahu. Ini, tanpa diragukan lagi, tipe pria yang berada di puncak teratas China. Pejuang wargot jarang menyapa bahkan pemimpin negara. Biasanya, pejuang wargot tidak menghormati pejabat tinggi. Tidak tahu, Chen Gu dan yang lainnya menggelengkan kepala. Telinga Gao Feng bergerak sedikit dan kemudian dia berkata dengan pelan, seseorang di depan mengatakan bahwa pria tadi bernama, Zhu Xi. Saya mendengar nama Zhu Xi. Saat itu, dia adalah petarung level wargot yang sangat terkenal. Namun, saya belum pernah mendengar tentang dia sejak, dia jarang menunjukkan dirinya. Saya membaca di internet bahwa Zhu Xi ini telah melampaui level wargot dan merupakan salah satu puncak keberadaan. Eksistensi yang melampaui level wargot. Luo Feng dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Suci. Eksistensi seperti itu bisa berhadapan langsung dengan seluruh negara. Seluruh negara harus tunduk pada orang seperti ini. Ini memang salah satu eksistensi teratas masyarakat manusia.
Tak heran jika semua petinggi bisnis, pemerintah, tentara, dan bahkan pejuang perang datang untuk menerima dan menyapanya. Anda bisa mengatakan, orang seperti itu seperti Tuhan bagi kemanusiaan. Duka menggema di seluruh balai pahlawan. Dari pejabat pemerintah hingga jenderal tentara hingga pejuang level wargot, semuanya memberikan penghormatan. Bahkan televisi nasional dengan hati-hati merekam adegan ini saat reporter menggambarkan apa yang terjadi di depan kamera. Segera, giliran Luo Feng dan kelompok itu. Saat kerumunan mengalir, 5 anggota regu palu api dengan cepat memasuki aula pahlawan. Hanya ada foto raksasa di pertemuan peringatan itu. Hanya foto, bahkan tidak ada tubuh, pikir Luo Feng dalam hati dengan takjub. Memang, begitu Anda mati setelah menghadapi gelombang tikus yang tak terbatas, bahkan tulang Anda pun tidak akan tersisa. Luo Feng dan yang lainnya dengan hormat membungkuk 3 kali sambil dikelilingi oleh suara kesedihan. Dengan diam berlutut di samping mereka adalah istri dan putri pejuang perang yang kuat itu. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan daerah itu. Suasana di area di luar aula sepertinya sedikit lebih santai, tidak terlalu menekan seperti suasana di aula. Senior Lugang sangat disayangkan, desah Gao Feng sambil menggelengkan kepalanya, dia kebetulan jatuh di tengah gelombang pasang tikus. Dan pemimpin gelombang tikus yang tak terbatas pasti menentukan bahwa senior Lugang adalah petarung terbaik kemanusiaan, jadi rela menyerahkan segalanya untuk membunuhnya. Dan begitu gelombang tikus bersedia melakukannya, tidak ada jalan keluar. Luo Feng berkata dengan suara kecil, dari apa yang saya dengar dari pemandangan yang ditangkap oleh satelit, beberapa lusin gedung pencakar langit runtuh dan jutaan monster tikus mati dalam perjuangan senior Lugang. Bisa dibayangkan adegannya. Sebelumnya, Luo Feng, Wan Dong, dan yang lainnya hanya dikejar oleh gelombang tikus kecil yang berisi sekitar puluhan ribu monster tikus. Dan bahkan tidak ada satupun monster tikus setingkat komandan dalam gelombang tikus kecil itu, atau kenapa gelombang tikus tidak bisa mengejar kecepatan Wan Dong dan yang lainnya. Bahkan gelombang tikus sekecil itu mampu memberi Luo Feng tekanan seperti itu. Ketika dia berpikir tentang pemandangan yang dikelilingi oleh miliaran monster tikus, dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Fakta bahwa pejuang wargot mampu membunuh jutaan monster pasang tikus dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Jika senior Lugang sedikit lebih berhati-hati dari awal dan mencoba menghindari pusat gelombang tikus, dia tidak akan mati, Gao Feng mendesah. Hawa dingin di luar aula pahlawan sangat berat, dan jalanan dipenuhi oleh orang-orang dari kalangan pejuang, pemerintah, tentara, dan orang-orang dari perusahaan keluarga. Suara Luo Feng terbawa. Luo Feng menoleh dan melihat Su Xin dengan pakaian hitam tidak terlalu jauh. Pakaian ini memberi Su Xin sedikit perasaan dingin. Su Xin, kamu tidak ada kelas hari ini? Tanya Luo Feng. Hari ini hari Sabtu, jadi saya datang dengan keluarga saya. Su Xin tidak bisa menahan tawa. Luo Feng berhenti, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Sabtu, oh. Aku bahkan tidak dapat mengingat hari dalam seminggu setelah aku berhenti pergi ke sekolah. Setelah Anda menjadi seorang pejuang, hari dalam seminggu tidak menjadi masalah sama sekali. Ketika dia masih pergi ke sekolah, dia sangat jelas pada tanggalnya. Sekarang teman sekelas Luo Feng adalah seorang pejuang, dia berbeda dari kita teman sekelas lainnya, kata Su Xin sengaja. Luo Feng dan Su Xin mengobrol seperti ini di pinggir jalan. Dan Su Gang, yang saat ini sedang mengobrol dengan seorang wanita parubaya, sekilas melihat Luo Feng dan Su Xin bersama. Dia hanya bisa mengerutkan kening, dan kemudian meminta maaf kepada wanita parubaya di sampingnya, Direktur Zhang, ada beberapa hal yang harus saya urus. Kami akan membicarakan kasus pembagian ini nanti. Petik 2 titik. Wanita parubaya itu tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Su Gang berjalan ke tempat dekat dan memperhatikan Luo Feng dan Su Xin dari sudut matanya. Dengan penglihatan Su Gang, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi Luo Feng dan Su Xin. Jelas, mereka sedang bersenang-senang, yang membuat wajah Su Gang semakin buruk. Kakak adalah orang yang sombong, jadi dia biasanya tidak suka berbicara dengan pria yang sebaya. Kenapa dengan Luo Feng ini? Petik 2. Saudari Su Xin telah mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah, jadi Su Gang sangat memperhatikan kehidupan cintanya. Tidak peduli apapun, dia tidak menyukai Luo Feng. Seorang petarung yang akan mati entah kapan, dan dia masih mengganggu adikku.
Semakin dalam mereka pergi, semakin pahit kesulitan yang kakak saya harus lalui di masa depan. Sugang sangat marah, Luo Feng ini, aku sudah memberitahunya dengan bijaksana terakhir kali. Jika dia tahu, maka dia harus menjauh dari adikku. Dia gagal menghargai kebaikan saya. Petik 2. Sugang jelas-jelas marah, tapi apa yang bisa dia lakukan meski dia marah? Dia tidak akan dengan bodohnya menyerang. Tatapan Sugang tiba-tiba jatuh pada seseorang yang tidak terlalu jauh, dan dengan detak jantung, aku akan membiarkan Luo Feng merasakan sakit dan mengetahui tempatnya. Saat dia memikirkan itu di dalam hatinya, Sugang menuju ke kiri. Master Su, seorang pemuda yang tampaknya tampan yang kepalanya dicukur tertawa saat memberikan salam. Guo Hai, tertawa Sugang, saya tidak berpikir saya akan melihat saudara Guo Hai di sini. Saya pikir Anda masih di alam liar. Pertemuan peringatan senior Lugang adalah hal yang besar, bagaimana mungkin aku tidak datang? Pemuda tampan itu melihat ke arah aula pahlawan dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dulu, saya menerima beberapa petunjuk dari senior Lugang. Siapa yang tahu bahwa petarung yang hebat dan kuat seperti senior Lugang akan. Petik 2. Sugang merasa Guo Hai benar-benar sedih, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Gao Hai ini bahkan tidak sedekat itu dengan wargot Lugang. Bukankah dia terlalu banyak melakukan pertunjukan? Sebagai seorang pedagang, dia tidak dapat memahami perasaan di antara para petarung. Pejuang yang berjalan di perbatasan hidup dan mati tidak pernah melupakan nikmat mereka. Secara alami, orang tidak akan pernah melupakan nasihat seorang senior selama sisa hidup mereka. Guo Hai, adikku datang ke sini hari ini juga, Sugang tertawa. Su Xin, jantung Guo Hai berdetak kencang, di mana? Sugang tertawa getir, dan kemudian menunjukkan arah dengan matanya, oh, di sana, mengobrol dengan seorang pejuang muda. Guo Hai melihat Luo Feng dan Su Xin dari kejauhan dan sedikit mengerutkan kening, dia berkata dengan nada terkejut, sejauh yang saya tahu, Nona Su Xin jarang berbicara dengan petarung, jadi saya menduga bahwa petarung muda ini memiliki hubungan khusus dengannya. Meskipun dia menyukai Su Xin, Guo Hai tidak percaya bahwa Su Xin harus menyukainya kembali. Dia memang memiliki hubungan khusus. Sugang menggelengkan kepalanya, mereka dulu teman sekelas, jadi saudara perempuanku cukup akrab dengan anak ini. Atau dia tidak akan banyak bicara dengannya. Petik 2. Guo Hai mengangguk. Memang, Su Xin jarang berbicara dengan pria muda. Meskipun dia memiliki sedikit pengendalian diri, Guo Hai merasa sedikit cemburu. Anak ini, aku sudah peringatkan dia sebelumnya untuk menjauh dari adikku. Namun, sepertinya dia memiliki beberapa rencananya sendiri untuk adikku. Sugang melihat ke arah Guo Hai, anak ini bahkan tidak melihat posisinya sendiri. Seorang pejuang level prajurit, yang tahu kapan dia akan mati. Dan dia masih berani mengejar adikku. Orang biasa yang mengejar bangsawan. Petik 2. Guo Hai mengerutkan kening, tapi tidak bisa menahan. Untuk merasa sedikit bangga di dalam. Orang muda tidak bisa tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sampai sekarang, dia sudah menjadi panglima perang tingkat menengah. Dan dia baru berusia 21 tahun. Sugang, kamu benar, seorang pejuang tingkat pejuang akan mengalami kesulitan di alam liar. Siapa yang tahu untuk apa dia akan mati, mengangguk Guo Hai, jika anak itu benar-benar peduli tentang Su Xin, dia seharusnya tidak dia. Aku pikir juga begitu. Mengikuti Sugang, Guo Hai memandang Luo Feng, dan bertanya, oh ya, siapa namanya? Dia bernama Luo Feng, dan baru saja menjadi petarung belum lama ini, kata Sugang. Luo Feng, Guo Hai mengerutkan kening, gila. Sugang membeku dan menatap Guo Hai dengan curiga, apa gila? Gila adalah nama panggilannya. Hanya seseorang yang memiliki keahlian yang akan menerima nama panggilan dari orang lain. Biasanya, orang-orang bahkan tidak mendapatkan nama panggilan bahkan ketika mereka menginginkannya. Guo Hai melihat ke arah Gangsu dan mengerutkan kening saat dia berkata, Luo Feng ini memiliki sedikit ketenaran di kalangan petarung. Anda meremehkan dia. Meskipun dia baru saja menjadi petarung belum lama ini, dia membunuh lebih dari 10.000 monster level prajurit hanya dalam 2 bulan. Dan saya mendengar bahwa mereka kebanyakan adalah tentara tingkat lanjut. Saya memperkirakan itu, dia memiliki keterampilan seorang panglima perang tingkat pemula. Petik 2. Membunuh lebih dari 10.000 monster.
2 bulan. Sugang berkedip 2 kali. Dan, kamu bilang dia level Panglima Perang Pemula. Seorang pejuang level Panglima Perang Pemula berusia 18 tahun. Sugang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Guo Hai mengangguk. Sugang melebarkan matanya saat dia berbalik untuk melihat Luo Feng, yang saat ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Su Xin, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, anak ini berpura-pura lemah dan menipu saya. Siapa yang tahu dia orang seperti itu? Petik 2 titik. Seorang Panglima Perang Pemula berusia 18 tahun dibandingkan dengan Panglima Perang Menengah berusia 21 tahun. Adapun potensi, Luo Feng sedikit lebih tinggi. Sikap Sugang sedikit berubah. Siapa yang tahu bahwa si gila ini juga menyukai Su Xin? Guo Hai tersenyum, menarik. Luo Feng, sebenarnya disebut gila, julukan ini. Sugang sangat takjub, namun, membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Ini memang gila. Petik 2 titik. Guo Hai mengerutkan kening, tapi tidak bisa menahan untuk merasa sedikit bangga di dalam. Orang muda tidak bisa tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sampai sekarang, dia sudah menjadi Panglima Perang tingkat menengah. Dan dia baru berusia 21 tahun. Sugang, kamu benar, seorang pejuang tingkat pejuang akan mengalami kesulitan di alam liar. Siapa yang tahu untuk apa dia akan mati, mengangguk Guo Hai. Jika anak itu benar-benar peduli tentang Su Xin, dia seharusnya tidak dia. Aku pikir juga begitu. Mengikuti Sugang, Guo Hai memandang Luo Feng, dan bertanya, oh ya, siapa namanya? Dia bernama Luo Feng, dan baru saja menjadi petarung belum lama ini, kata Sugang. Luo Feng, Guo Hai mengerutkan kening, gila. Sugang membeku dan menatap Guo Hai dengan curiga, apa gila? Gila adalah nama panggilannya. Hanya seseorang yang memiliki keahlian yang akan menerima nama panggilan dari orang lain. Biasanya, orang-orang bahkan tidak mendapatkan nama panggilan bahkan ketika mereka menginginkannya. Guo Hai melihat ke arah Gangsu dan mengerutkan kening saat dia berkata, Luo Feng ini memiliki sedikit ketenaran di kalangan petarung. Anda meremehkan dia. Meskipun dia baru saja menjadi petarung belum lama ini, dia membunuh lebih dari 10.000 monster level prajurit hanya dalam 2 bulan. Dan saya mendengar bahwa mereka kebanyakan adalah tentara. Tingkat lanjut. Saya memperkirakan itu, dia memiliki keterampilan seorang Panglima Perang tingkat pemula. Petik 2 titik. Membunuh lebih dari 10.000 monster. 2 bulan. Sugang berkedip 2 kali. Dan, kamu bilang dia level Panglima Perang Pemula. Seorang pejuang level Panglima Perang Pemula berusia 18 tahun. Sugang tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Guo Hai mengangguk. Sugang melebarkan matanya saat dia berbalik untuk melihat Luo Feng, yang saat ini sedang mengobrol dengan gembira dengan Su Xin, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, anak ini berpura-pura lemah dan menipu saya. Siapa yang tahu dia orang seperti itu? Petik 2 titik. Seorang Panglima Perang Pemula berusia 18 tahun dibandingkan dengan Panglima Perang Menengah berusia 21 tahun. Adapun potensi, Luo Feng sedikit lebih tinggi. Sikap Sugang sedikit berubah. Siapa yang tahu bahwa si gila ini juga menyukai Su Xin? Guo Hai tersenyum, menarik. Luo Feng, sebenarnya disebut gila, julukan ini. Sugang sangat takjub, namun, membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Ini memang gila. Petik 2 titik.